untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza, saudara. Prabowo Subianto bilang bahwa upaya menggelar KTT ini merupakan usaha yang besar dan ia juga berharap upaya ini bisa berujung sukses. Menurut Prabowo ini merupakan awalan baik yang pada intinya Indonesia datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support yang penting. Gencatan senjata sudah berjalan. Dan kemudian juga Prabowo Subianto bilang bahwa nantinya pasukan Israel akan ditarik sesuai tahapan dan Indonesia tentunya juga selalu diajak untuk mendukung proses perdamaian ini. Dan ia menekankan tekadnya selama puluhan tahun ia juga ikut membela Palestina, termasuk juga Indonesia telah mengirimkan sejumlah bantuan baik itu dari kapal maupun ribuan ton beras, saudara. Dan kita kembali ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang melaporkan. Tifal, boleh Anda jelaskan secara spesifik signifikansi dari pertemuan Prabowo Subianto bersama dengan kepala negara lainnya di KTT Perdamaian Gaza seperti apa terkait dengan dampaknya secara real di jalur Gaza saat ini, Tifal? Tindak lanjut atas kesepakatan yang sudah dibuat antara negara-negara dalam KTT Perdamaian Gaza ini jelas menjadi hal yang betul-betul dinantikan realisasinya, ya. Kenapa? Karena ini menjadi hal yang cukup penting juga di tengah kondisi Gaza yang sudah kemudian diberlakukan gencatan senjata saat ini. Sudah ada kesepakatan antara Hamas dan Israel untuk mengembalikan sandera di dua pihak itu. Dan kemana lagi langkah berikutnya untuk memastikan perdamaian ini bisa segera terwujud, itu juga yang menarik dicermati. Saya tadi sebetulnya hendak bertanya kepada Presiden Prabowo soal inisiasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal adanya pemerintahan transisi menuju ke perdamaian di kawasan Palestina itu. Kalau kita ingat lagi dalam 20 butir dorongan ataupun inisiasi yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump waktu itu setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, salah satu poinnya adalah mendorong terbentuknya pemerintahan transisi menuju ke perdamaian di kawasan Gaza atau di kawasan Palestina, dan disebutkan bahwa ketua dari pemerintahan transisi ini dipegang oleh Presiden Donald Trump dengan anggota salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Namun sayangnya tidak dijawab. Presiden Prabowo kemudian berlalu dan menuju ke titik agenda berikutnya. Kalau Anda lihat visualnya sekarang, kendaraan RI-1 Maung Garuda ini bersiap untuk menyambut Presiden sebelum akhirnya meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mengingat kalau dalam berbagai kesempatan, Renata, saya sempat berbincang juga dengan pengamat hukum dan hubungan internasional dalam berbagai kesempatan soal poin, saya ingat itu poin ke-9, yang berhubungan langsung dengan ide pemerintahan transisi ini. Banyak pihak mengusulkan bahwa Indonesia bisa berperan juga sebagai bagian dari pemerintahan transisi itu. Apakah kemudian dari Indonesia akan menginisiasi atau kemudian menyodorkan diri untuk bisa masuk dalam pemerintahan transisi itu, ini juga menarik. Baik, Tifal, yang menjadi pertanyaan juga ya. Semangat kedaulatan Palestina, Renata. Baik, terima kasih. Laporan lengkapnya Tifal Solesa melaporkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta.